Sebanyak 3.000 bom Israel dilaporkan gagal meledak di jalur Gaza. Dengan cerdik, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengubah bom itu menjadi senjata baru. Mengutip Tribun News pada 8 Mei, hal itu dilaporkan sumber utama situs berita Israel, The Marker, pada 6 Mei 2025. Dilaporkan bahwa 3.000 bom Israel yang gagal meledak itu dijadikan sumber penting bahan baku untuk alat meledak rakitan Hamas. Seraya menunjukkan bahwa secara tidak langsung Israel justru mempersenjatai Hamas lewat bom mereka. Dengan begitu, penggunaan perangkat ini telah memainkan peran utama dalam serangan terhadap pasukan Israel, di mana yang mengakibatkan meningkatnya korban di antara pasukan IDF yang beroperasi di Gaza. Sebagai penutup, laporan itu memperingatkan konsekuensi bagi Israel bisa lebih mahal dan berbahaya karena Kabinet Keamanan Israel terus berupaya memperluas operasi militer di jalur Gaza. Yaman meluncurkan gelombang operasi targetkan pusat Israel dan Amerika Serikat. Unit UAV dan Angkatan Laut Yaman hantamkan drone di Eilat, Tel Aviv hingga gempur F-18 Amerika di Laut Merah. Mengutip Al-Mayadin pada 8 Mei, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam pernyataannya pada Rabu 7 Mei 2025. Serangan pertama Yaman targetkan Bandara Ramon Israel di Eilat menggunakan 2 pesawat tak berawak. Sementara itu, operasi kedua menargetkan situs penting Israel di daerah Tel Aviv dengan drone tipe Yava. Dalam pernyataan yang sama, Sari juga mengumumkan bahwa unit UAV dan Angkatan Laut IAF melaksanakan operasi militer tingkat atas yang menargetkan kapal induk Amerika USS Harry S. Truman, sekaligus menyerang beberapa kapal perang pendampingnya di Laut Merah Utara menggunakan rudal balistik dan beberapa drone. Sari mengklaim bahwa akibat operasi-operasi tersebut, IAF menggagalkan serangan udara yang tengah dipersiapkan pasukan Amerika. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengonfirmasi telah memulai operasi gerbang neraka di Rafah. Hantam tentara IDF dengan 2 roket TBG hingga lakukan penyergapan dan serangan jarak dekat. Mengutip Al-Mayadin pada 8 Mei, hal itu diumumkan oleh Hamas dalam pernyataannya pada Rabu 7 Mei malam. Rinciannya dikonfirmasi bahwa Hamas berhasil menargetkan pasukan Israel yang telah membentengi diri di dalam sebuah rumah. Lokasi pastinya di dekat persimpangan Al-Mashrow sebelah timur Rafah di Gaza Selatan. Mereka menyarankan 2 roket TBG ke arah IDF, menewaskan dan melukai beberapa anggota. Selanjutnya, Hamas maju ke arah rumah, melakukan penyergapan jarak dekat dan menghabisi tentara yang tersisa menggunakan senjata ringan. Kemudian, dalam operasi kedua di wilayah yang sama, Al-Qassam berhasil memikat patroli infanteri Israel. Mereka terdiri dari 10 tentara dan 2 anjing militer. Begitu mangsa memasuki zona pembunuhan, Al-Qassam meledakkan bahan peledak yang mengakibatkan kematian dan cedera. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam melakukan operasi berkelanjutan yang dijuluki Gerbang Neraka, melakukan serangan jarak dekat terhadap unit infanteri IDF hingga menyebabkan ledakan di zona jebakan. Mengutip Kabarni pada 8 Mei, kabar itu diumumkan oleh Hamas dalam video yang diunggah pada Rabu 7 Mei 2025. Al-Qassam mengumumkan bahwa sergapannya itu dilakukan sejak Selasa 6 Mei. Lokasinya di dekat persimpangan Al-Mashrow di sebelah timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Diumumkan oleh Hamas bahwa mereka berhasil memikat pasukan yang terdiri dari 10 tentara dan 2 anjing militer ke suatu daerah yang sebelumnya telah dipasangi beberapa alat peledak. Lantas, alat itu diledakkan segera setelah pasukan tiba di lokasi penyergapan, mengakibatkan sejumlah kematian dan cedera di kalangan pasukan pendudukan Israel. Hamas menambahkan bahwa helikopter Israel bergegas ke daerah tersebut untuk mengevakuasi yang terluka. Sementara bentrokan bersenjata dikabarkan terus berlanjut di sekitar lokasi tersebut hingga saat pernyataan. Amerika Serikat bak rugi sia-sia mengingat jet tempur FA-18 Super Hornet jatuh ke Laut Merah setelah gagal mendarat di kapal USS Harry S. Truman. Mengutip Kompas.com pada 8 Mei, hal itu dikabarkan oleh sumber utama Wall Street Journal beberapa waktu ini. Dilaporkan bahwa jet tempur Amerika itu gagal berhenti saat proses pendaratan
lantaran pengait ekornya tidak berhasil menangkap kabel penahan di geladak kapal induk, sehingga jet tempur meluncur bebas dan jatuh ke laut. Diketahui beruntungnya kedua awak jet berhasil keluar menggunakan kursi pelontar dan langsung diselamatkan oleh helikopter. Sebagai tambahan informasi, insiden nyemplungnya jet tempur FA-18 Amerika ini tak hanya sekali dua kali. Mengingat sebelumnya pada 28 April lalu, jet FA-18 lainnya juga jatuh dari kapal induk Truman dalam insiden berbeda yang menyebabkan seorang pelaut terluka. Dalam kejadian itu, jet jatuh ke laut bersama traktor yang sedang menariknya di dek kapal. Inggris diklaim diam-diam masih memasok peralatan militer untuk Israel, diduga sudah lebih dari 8.630 amunisi yang telah dikirim. Mengutip Tribun News pada 8 Mei, klaim itu merupakan dugaan sementara dari Gerakan Pemuda Palestina Progresif Internasional dan Workers for Free Palestine. Lebih tepatnya, dalam laporan resmi menyebut bahwa Inggris masih terus mengekspor peralatan militer ke Israel meskipun pemerintah menghentikan kegiatannya. Bak secara diam-diam mengekspor walau pemerintah telah menangguhkan sebagian lisensi ekspor pada September 2024. Diklaim setidaknya ada lebih dari 8.630 amunisi telah dikirim ke Israel sejak penangguhan diberlakukan. Amunisi itu termasuk diantaranya ada bom, granat, torpedo, ranjau, rudal, dan amunisi perang serupa. Menegaskan bahwa pemerintah Inggris telah dikelabui melihat bahwa pengiriman amunisi masih berlangsung hingga saat ini.